Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Riana Rendra dari kelas Prosus nomor absen 19. Di sini saya akan memenuhi syarat dari tugas UAS yang telah diberikan oleh Pak Torik. Dan dari beberapa teori yang telah disediakan, saya memilih 3 teori. Teori pertama yang saya pilih adalah teori behavioristik. Teori yang kedua yang saya pilih adalah teori konstruktivisme. Teori yang ketiga yang saya pilih adalah teori kognitif. Oke, teori pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mementingkan perubahan tingkah laku akibat terjadinya pertemuan stimulus dengan respon. Stimulus sendiri juga bisa disebut dengan rangsangan. Diibaratkan seperti ekor anjing dengan pemilik anjing. Ketika pemilik anjing ini memberi makan, maka dia akan selalu membunyikan loncengnya. Besok juga begitu, ketika mau memberi makan, pemilik anjing ini juga akan membunyikan loncengnya. Pada suatu saat pemilik anjing ini membunyikan loncengnya tanpa memberi anjing itu makanan, tetapi anjing itu tetap menghampiri, karena itu adalah suatu pertemuan stimulus dengan respon. Stimulus tadi diibaratkan dengan pemilik anjing, respon tadi diibaratkan dengan kemauan anjing tadi untuk menghampiri bunyi lonceng. Yang kedua adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan keaktifan siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator, yang dimana guru ketika masuk kelas, guru akan hanya memberikan tema dan muridlah yang akan menggali isi dari tema tersebut. Jadi sejauh mana guru itu menggali tema, sejauh mana murid itu menggali tema tersebut, sejauh itu pula dia akan mendapatkan banyak ilmu. Yang ketiga adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang dimana murid wajib atau dipaksa ditekankan untuk memahami materi-materi yang telah guru berikan. Jadi di sini guru akan terus dan mengajarkan seluruh materi-materi yang telah disediakan agar murid memahaminya atau murid menghafal dari materi-materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jadi di teori kognitif ini juga sejauh mana murid mendapatkan ilmu didapatkan dari sejauh mana guru itu menyampaikan materinya secara menyeluruh dan masuk. Menurut paham konstruktivis, pengetahuan merupakan konstruksi atau dalam tanda kurung bentukan dari orang yang mengenal sesuatu, skemata. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan, sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Seseorang yang belajar itu berarti membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif dan terus-menerus. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme akan memberi peluang kepada guru untuk memilih kaidah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, dan murid dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperoleh suatu konsep atau pengetahuan. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif dan menjadi terbiasa untuk saling berdiskusi, untuk bisa menciptakan penyelesaian mereka sendiri menggunakan ide yang baru. Selain itu, beban guru sebagai pengajar akan berkurang, di mana guru lebih bertindak sebagai fasilitator. Teori belajar konstruktivistik mengakibatkan pelajar kreatif dan tidak pasif. Pembelajaran yang dilakukan juga tidak hanya berpusat kepada pendidik, melainkan untuk pelajar yang nantinya dapat memicu pelajar untuk menginternalisasi diri dan mentransformasi informasi baru. Menurut Slavin sendiri, teori konstruktivisme mempunyai implikasi yang besar bagi pengajaran karena pelajar berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi konsep inti dari teori konstruktivisme adalah pelajar harus membentuk pengetahuan mereka sendiri dan guru membantu sebagai fasilitator dalam proses pembentukan itu.
Ciri teori belajar konstruktivisme sendiri adalah belajar berarti memaknai. Makna diciptakan oleh pelajar dari apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Belajar bukan berarti kegiatan yang terus-menerus mengumpulkan fakta dan kebenaran yang ada, melainkan lebih kepada sesuatu pengembangan pemikiran. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan mental, serta pengaruh faktor eksternal dan internal dalam menghasilkan belajarnya seseorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Namun apabila proses kognitif bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Teori belajar kognitif atau teori belajar kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif yang didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar. Para ahli teori belajar ini berupa menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktural ingatan atau cognition dalam aktivitas belajar. Cognition diartikan sebagai aktivitas mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, yaitu pembendaharaan pengetahuan pribadi individu yang mencakup ingatan jangka panjang. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk proses. Perkaitan utama psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu mencari, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Teori belajar kognitif langsung berdasar skemata atau struktur mental individu yang mengorganisasikan hasil pengamatannya. Peranan guru menurut psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Untuk memperoleh hasil maksimal dalam pembelajaran, pengetahuan tentang pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pengajar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyil ghalib, al-waliyyul talibil ba'ithil warithil manihis sa. Teori behavioristik menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya akan mempengaruhi munculnya perilaku. Teori menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku dari stimulus yang menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah stimulus dan respon, dan penguatan harus dilakukan agar menambah hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, jika ingin siswa berhasil, guru harus memperhatikan prinsip berikut guna menilai suatu dari keberhasilan. Pertama, guru harus tahu stimulus yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, guru harus tahu nantinya respon apa yang timbul ketika sudah diberikan stimulus, agar menunjukkan respon itu apakah sudah benar. Maka guru harus menetapkan bahwa respon tersebut harus dapat dinilai, diukur, dilihat, sekaligus pemberian hadiah terhadap siswa jika respon itu sesuai.
agar tujuan dalam pembelajaran sampai secara maksimal. Menurut teori ini juga, guru harus melakukan dan menyiapkan kegiatan-kegiatan, termasuk menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, merencanakan materi pembelajaran yang akan dipelajarkan. Pada teori behavioristik juga, seseorang dapat belajar jika terjadi perubahan tingkah laku dari bisa menjadi tidak bisa. Faktor terpenting dari teori ini adalah penguatan. Semakin kuat dalam pemberian stimulus, maka respon yang diberikan akan semakin baik. Oke, itu tadi adalah video penjelasan dan praktek dari 3 teori behavioristik, konstruktivisme, dan kognitif. Sekarang langkah selanjutnya adalah melaksanakan analisis praktek tadi. Di video pertama itu adalah video di mana video penjelasan tentang teori konstruktivisme dan praktek konstruktivisme. Di situ saya seperti memberikan sesuatu materi yang akan diberikan, kemudian murid saya yang akan mencari sendiri dan menggali sendiri materi yang telah saya berikan. Di situ saya memang jarang menjelaskan, atau saya hampir tidak menerangkan apa yang saya berikan. Saya memang membiarkan murid saya sendirilah yang mencari dan menelaah dari beberapa informasi dan pengalaman dia sendiri. Karena sesuai dengan teori ini, konstruktivisme, karena muridlah yang akan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Dan saya di video itu juga mempraktekkan, saya membenarkan sebagian dari pendapat murid yang telah diajukan kepada saya. Ini menunjukkan di dalam teori konstruktivisme ini sendiri bukan berarti murid itu lepas atau guru diam saja hanya memberi materi, tidak, tetapi saya juga turut andil dalam membenarkan dari pendapat-pendapat yang dia dapat selama dia dari penggaliannya dari sumber informasi tadi. Kemudian yang kedua yaitu adalah video tentang penjelasan dan praktek dari teori kognitif. Di situ terlihat sekali dengan jelas bahwa saya yang mengisi dari pembelajaran di sana hampir sepenuhnya, hampir 75%. Di situ terlihat murid tidak bertanya atau murid tidak melakukan suatu gerakan kecuali telah saya ajukan. Di situ saya memang benar sepenuhnya menerangkan, kemudian saya sengaja menanyai murid saya agar untuk memastikan sejauh mana materi yang telah saya sampaikan dari banyak materi yang telah saya sampaikan tadi. Di situ saya juga mengajukan murid untuk memberikan pertanyaan kepada saya manakala ada materi yang kurang masuk. Karena dalam teori kognitif ini, seorang murid harus sepenuhnya menerima dan kemasukan dari teori yang telah saya siapkan dan saya berikan. Kemudian di video ketiga adalah video ketiga itu adalah video tentang penjelasan dan praktek dari teori behavioristik. Di situ saya mempraktekkan dari seorang ustadz atau kiai yang memiliki murid seorang awam. Di situ saya menyuruh dia sholat, akan tetapi dia masih tidak bisa melaksanakan sholat walaupun dia sudah tahu bagaimana itu sholat. Kemudian saya mempraktekkan, mengajarkan, membenarkan dari apa yang dia salah dari dalam sholat tadi hingga dia melakukan dengan yang benar. Kemudian di situ juga ada adegan saya masuk pintu lagi untuk 2 kalinya. Di situ adalah mengilustrasikan adalah hari besoknya atau hari kedepannya, yang dimana pada waktu itu saya menyuruh dia sholat karena ini adalah suatu stimulus dan respon. Dia sudah bisa menanggapi stimulus yang telah saya berikan, maka murid saya tadi langsung melaksanakan sholat dengan benar atau dengan semestinya. Dan di situ saya juga mempraktekkan mengimami sebentar, karena itu adalah menanggapi, memberikan stimulus yang lebih besar agar dia memiliki suatu respon besar juga. Demikian video
video dari memenuhi tugas UAS mata kuliah pelajaran dan pelajaran. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.